Ini Menteri Keuangan kita baru saja naik belum sampai sehari, tapi banyak bacotnya. Masa dia bilang bahwasanya tuntutan 17+8 itu adalah hanya sebagian kecil orang saja. Untuk apa? Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Ini orang lama-lama kesel juga. Karena balik lagi ya, kalau Anda mengatakan bahwasanya tuntutan ini hanya datang dari sebagian orang kecil saja, pertanyaan saya, mengapa Prabowo itu sampai mengundang beberapa pejabat, mengundang media untuk membahas persoalan ini? Dan bukan hanya Prabowo saja, DPR juga turut membahas persoalan ini. Itu artinya apa? Artinya di sini bukan sebagian orang, hampir sebagian masyarakat besar itu juga ingin menyuarakan pendapat mereka melalui tuntutan 17+8 ini. Pesanku buat kepada Pak Menteri, jangan sok banyak bacot lah. Tunjukkan kapasitasmu. Di sini kamu harus ingat, jaga ucapanmu. Karena sudah ada pengalaman nih, rumah Menteri Sri Mulyani ini dijarah. Jangan sampai hanya karena ucapanmu ini, kemudian Anda membuat masyarakat menjadi marah. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan? Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break tuh. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Okay. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari berisik itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Itulah minusnya kalau mau angkat menteri itu waktunya terlalu dekat gitu. Jadi nggak sempat hapus-hapus akun atau di brief gitu. Jangan yang ngomong yang aneh-aneh karena itu berpengaruh sama saham ya, IHSG dan lain-lain gitu. Ini video terakhirnya di TikTok ya, maksudnya itu bulan 2 tanggal 2. Kita ambil satu video ini ya, tahun 2024. Tapi respon masyarakat tuh seperti ini nih. Bapaknya belum sehari lantik jadi ini, anaknya menggonggong. Ada tuh jelas-jelas itu video tahun 2024, mana dia tahu bapaknya suatu saat jadi menteri. Nih, bapak baru saja diangkat jadi menteri udah belakang. Jadi jejak-jejak videonya yang lama dikira itu kayak dia baru mengeluarkan statement. Apalagi diperparah dia mengeluarkan statement terakhir itu loh tentang agen Ica itu. Aduh. Capek. Ini kan yang kamu mau? Tahu nggak? Pernah dengar COVID-19? Ekonomi di dunia sedang gonjang-ganjing, sedangkan di Indonesia masih menjaga stabilitas ekonomi. Karena ibu ini, kenapa tahu? Dia dinobatkan menteri terbaik di dunia tahun 2018 oleh World Government Summit di Dubai. Dan dia dinobatkan menteri keuangan terbaik se-Asia Timur Pasifik tahun 2019 oleh The Banker, bagian dari Financial Times Group di London. Dia rela meninggalkan jabatannya sebagai manajer direktur di Bank Dunia yang gajinya 20 kali lipat lebih besar dari gaji jadi menteri keuangan di Indonesia. Tapi Sri Mulyani lebih memilih ngabdi kepada negara ini menjadi Menko di Indonesia dan meninggalkan jabatan tinggi itu di Bank Dunia. Lihat menteri yang baru 6 bulan ke depan seperti apa. Tanpa ibu ini, ekonomi di Indonesia seperti apa? Sebenarnya, saya berharap visi dan perjalanan kita memberikan manfaat bagi Indonesia. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab yang ditimbulkan kepada kita sebagai pejabat publik. Saya berharap pada ujung masa mana saya mengabdi, menghasilkan akhirat yang baik atau husnul khotimah. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini. Salsa Erwina kini jadi perhatian publik. Bukan hanya ia berani dan tegas dalam mengkritik pemerintah, namun ia juga pandai dalam bidang komunikasi politik internasional setelah menjadi viral di media sosial. Kini ia dipanggil oleh Presiden Prabowo dan ia dicadangkan menjadi menteri. Menteri apakah itu? Mari kita simak kisah lengkapnya biar lebih jelas dan tidak gagal paham. Jakarta, suasana politik Indonesia tengah hangat.
Di tengah sorotan publik terhadap kinerja parlemen, muncul kembali nama seorang perempuan muda yang pernah menjadi bahan perbincangan nasional, Salsa Erwina. Salsa, yang dulu dikenal lantang mengkritik DPR karena dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, kini sedang menempuh pendidikan S2 Hubungan Internasional di sebuah universitas bergengsi di Eropa. Meski jauh dari tanah air, suara dan kritiknya tak pernah padam. Ia aktif menulis opini di media internasional, menghadiri forum-forum mahasiswa dunia, dan kerap menjadi pembicara yang menyuarakan keadilan sosial bagi Indonesia. Suatu pagi, ketika ia sedang menyiapkan presentasi di ruang kuliahnya, sebuah email resmi masuk. Stempel Garuda Emas di kop surat itu membuatnya terhenyak. Email tersebut berasal dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. Isinya, Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya hadir di Istana Negara Jakarta minggu depan. Salsa sempat terdiam lama. Ia tidak percaya. Perempuan sederhana asal Jawa Barat yang dulu turun ke jalan berdemo bersama ribuan massa menuntut DPR, kini dipanggil langsung oleh Presiden. Setibanya di Jakarta, Salsa langsung dijemput oleh mobil kepresidenan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke sosok Yudo Sadewa ya. Info terbaru ya terkait anak Menko Purbaya berani sebut Sri Mulyani agensia trader penghasilan miliaran. Waduh guys ya, ini bocah anak mana nih? Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Sosok Yudo Sadewa, anak Menteri Keuangan viral usai sebut Sri Mulyani agensi CIA Amerika. Putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tengah jadi sorotan publik. Di usia 19 tahun, Yudo dikenal sebagai trader muda dengan penghasilan fantastis, ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ia memulai perjalanan trading kripto sejak duduk di bangku SMP, bermodal uang jajan Rp500.000 yang ia kumpulkan sendiri. Namun bukan hanya prestasi finansialnya yang viral, Yudo sempat mengunggah pernyataan kontroversial di Instagram, menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Unggahan itu muncul tak lama setelah ayahnya resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Akun Instagram Yudo kini menghilang, namun jejak digitalnya tetap ramai diperbincangkan. Di TikTok, ia masih aktif membagikan aktivis trading dan edukasi kripto, termasuk kolaborasi dengan Akademi Kripto milik Timothy Ronald. Sementara itu, Purbaya Yudi Sadewa sendiri langsung menuai polemik usai dilantik. Pernyataannya soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat dinilai meremehkan aspirasi publik. Ia menyebut protes berasal dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya masih kurang. Ayahnya baru dapat jabatan menteri, anak Purbayudi dicap songong. Waduh. Mario Dandi Jilid 2 baru diangkat menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Purbaya Yudi menjadi sorotan. Yang menjadi sorotan utama publik adalah anak Purbaya Yudi, yaitu Yudo Sadewa. Lewat sebuah unggahan di akun sosial media pribadinya, Yudo menyebut ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar sebagai menteri, dan orang yang dimaksud adalah Sri Mulyani. Yudo juga tak segan menyindir masyarakat dan pemerintah yang disebutnya bodoh dan maling. Dalam postingan lain, Yudo juga pernah memamerkan saldonya yang bernilai ratusan juta rupiah hasil dari trading. Wah, cari sensasi atau gimana ya? Bapaknya baru aja dapat jabatan menteri, udah bikin ulah aja. Waduh. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar? Bentar-bentar, momen DPR cecar Budi Ari hingga singgul judul guys. Waduh. Dari 3 miliar dan 5 miliar pak, 20% pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20% pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50% pak. Judi online. Ayo di mana? Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu ngomongin semua pak, sembako pak. Kalau nggak punya duit, nggak usah belanja. Bentar. Kenalan sama Menteri Keuangan yang baru guys, Purbaya Yudi Sadewa. Asik. Boleh untuk keadaan yang mendesak saja, tapi kalau untuk flexing nggak usah lah, tahan dikit.
Mendingan cari duit dulu, tabungin sedikit. Nah Pak, kalau sekarang kan teman-teman kayak tadi Bapak bilang ya, kita kan suka, anak-anak muda ini kan suka belanja, apa suka nonton konser ya kan Pak, suka experience yang macem-macem. Terus biasanya kalau misalkan kita lagi nggak punya uang, banyak yang kita pakai pay later dan segala macam. Nah menurut Bapak kebiasaan seperti itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya kurang baik. Itu sama dengan anak muda dipaksa ngutang. Kalau prinsip saya sih selama ini, kalau nggak punya duit nggak usah belanja. Pay later boleh untuk keadaan yang mendesak saja, tapi kalau untuk flexing nggak usah lah, tahan dikit. Mendingan cari duit dulu, tabungin sedikit, terus ya kan anak muda suka flexing. Bener. Tuh. Oh, pamer punya ini, pamer punya apa? Ya juga sih, bagus juga sih guys ya, daripada kita flexing mempamerkan, lebih baik ditabung buat masa depan kita, masa tua kita, karena kita nggak mungkin selamanya di atas gitu ya. Punya yang baru, gitulah. Bener. Jadi boleh mungkin sedikit-sedikit tapi dikendaliin, jangan sampai dia terlibat utang yang berlebihan. Bener sih ucapannya guys, karena ya kalau kita terlalu memaksakan keadaan gitu ya, seandainya kita lagi lagi naik ya keuangan kita, lagi banyak orderan, banjir duit lah gitu ya, harusnya sih tabung, benar gitu. Kita tahan dulu, misalnya kita buka usaha apa, investasi kemana gitu loh. Jadi bagus gitu. Jadi kita harusnya berpikir untuk masa depan, untuk ya bukan masa sekarang gitu ya. Karena kita nggak tahu, mungkin sekarang kita lagi naik ya materinya, nanti tiba-tiba kan turun, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Balik lagi ke bawah kan kita nggak ada yang tahu. Bagus juga sih menurut aku guys ya, pendapat yang ini ya. Nah ini kita lihat baru dilantik, tapi omongannya sudah bikin rakyat diremehkan. Menteri Keuangan baru Purbaya Yudisadewa mengatakan demo rakyat hanyalah suara sebagian kecil. Katanya mereka demo karena hidupnya masih kurang. Dan kalau ekonomi tumbuh 6-7%, rakyat otomatis akan sibuk kerja dan makan enak daripada demo. Pernyataan ini jelas meremehkan suara rakyat. Seolah-olah kritik hanya muncul dari orang yang lapar, orang yang belum sejahtera. Padahal demo lahir justru karena kebijakan yang menyulitkan. Rakyat turun ke jalan bukan karena malas bekerja. Mereka turun karena sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak sebanding dengan biaya hidup. Kalau seorang menteri sudah menutup mata di awal jabatannya, saya tidak yakin dia akan lebih baik dari sang ratu pajak. Jadi kalau juga sih itu juga ya. Sri Mulyani ini berprestasi, menurut saya dia penjahat. Dia penjahat besar yang menghancurkan negara ini. Tunjukkan salah satu kebijakan Sri Mulyani yang berpihak kepada rakyat. Setuju. Tapi pada era Sri Mulyani lah, oligarki mendapatkan karpet merah. Para di tangan oleh Sri Mulyani, banyak. Tax amnesty. Tax amnesty. Waduh. Nah baru dilantik, Ferry bisa-bisanya salah ucap, netizen wapres selama ini dianggap nggak ada, asik. Saya tentu karena sebelumnya menjadi wakil presiden, tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Kami tadi telah melaksanakan pengangkatan dan bacaan sumpah sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia, dan tentunya tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja, dan saya tentu karena sebelumnya menjadi wakil presiden tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aristiadi, kami akan melanjutkan mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waduh, itu dia guys beberapa infonya. Mungkin beliau karena gugup kali ya, jadi salah ucap ya. Bahwa dia adalah wapres, bukannya wapres itu Mas Gibran gitu loh guys ya. Nah menurut pendapat kalian gimana terkait info ini? Mungkin kalian punya pendapat atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu. See you guys.